Dan tapi mas karena kemarin terlalu aktif di Manusta itu salah tanggapannya Pak. Saudara Gibran sebagai wapres itu juga emosional tuh kan. Ini penanda semiotik bagi pemilih bahwa orang yang seharusnya menunggu dengan sabar ternyata tidak sabaran tuh. Jangan memantaskan ketidakpantasan, Mas. Jangan menormalkan ketidaknormalan, Mas. Kalian itu memanfaatkan statement angin, jadiin jokes di mana-mana di media sosial, dibuat KTP angin. Sumpah itu menunjukkan bahwa kalian tuh bener-bener gak berpikir gitu. Pendukung sama yang didukung sama kecerdasannya di bawah rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat-hangatnya, bahkan sangat menarik untuk kita bahas. Apalagi kalau bukan masalah debat capres dan cawapres. Ya, tentunya kita tahu debat perdana capres dan cawapres telah selesai. Namun, masih banyak sekali yang membahasnya, karena banyak sekali momen-momen menarik saat debat itu terjadi. Terutama saat perdebatan antara Pak Anies dengan Pak Prabowo. Suasana di Pilpres kali ini sangat berbeda dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya, yang dimana masyarakat sangat antusias menyaksikan debat Pilpres kali ini. Terlebih masyarakat sangat menantikan debat cawapresnya ya, karena di situ dapat Mas Gibran. Mungkin banyak dari kita juga yang menantikan Mas Gibran berdiri di stage untuk berdebat dengan cawapres lainnya. Kebetulan di sini gue menemukan cuplikan-cuplikan video yang dibuat oleh masyarakat ataupun netizen yang sangat menarik untuk kita simak. Sebelumnya mau disclaimer dulu nih. Di video ini tidak ada ajakan atau melarang kalian untuk memilih salah satu paslon. Semua ada di tangan kalian. Kalian berhak memilih siapa yang terbaik menurut kalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak videonya. Setelah kita melihat debat capres pertama, kita jadi makin yakin nih harus milih siapa. Ini dia. Oke guys, jadi setelah saya melihat debat capres semalam, saya mendapatkan beberapa pelajaran penting, diantaranya adalah bahwasanya angin dan polusi udara itu tidak punya KTP. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih dari kalimat tersebut. Cuman ketika saya mencoba mencari filosofi dari kalimat tersebut, memang nggak nemu coy. Oke, jadi kalau saya lihat dari debat capres semalam, nomor urut 1 alias Anies Baswedan itu selalu menggunakan gaya-gaya akademis ya, sebagaimana Pak Anies biasanya. Dan beberapa kali memang Pak Anies ini memberikan pernyataan dan juga analisis yang cukup mendalam. Oke, sekarang kita ke nomor 2 yaitu Prabowo. Kita bisa menyimpulkan Pak Prabowo ini menggunakan gaya defensif atau tidak menyerang calon lain dan cenderung untuk menjawab pertanyaan dari kedua calon tersebut. Nah, sedangkan nomor urut 3 yaitu Pak Ganjar. Kalau saya lihat semalam itu menggunakan strategi menyerang karena beberapa kali memberikan pertanyaan kepada Pak Prabowo seperti ketika menanyakan terkait kasus orang hilang. Dan kembali lagi, meskipun Pak Prabowo ini memberikan jawaban yang seringkali singkat, tapi tetap saja bisa menjawab dari kedua calon yang lain. Tapi gimana sih menurut kalian? Gua mau ngomong buat pendukung Prabowo. Kalian itu memanfaatkan statement angin, jadiin jokes di mana-mana di media sosial, dibuat KTP angin. Sumpah itu menunjukkan bahwa kalian tuh bener-bener gak berpikir gitu. Maksud Anies itu, polusi itu bukan dari Jakarta. Kalian malah buat joke KTP angin, sumpah gak masuk lucunya di mana gitu. Itu kan bukan jokes. Memang kalian ini tidak berpikir ya. Kalau pandangan gue ya tentang capres, kalau gua melihat kalau Prabowo itu cocok di politik global, beliau paham politik global. Kalau Anies itu bagus untuk membina dalam negerinya, bagus beliau itu. Jadi gua rada bingung nih milih siapa. Sebenarnya gua juga masih bingung. Kalau Ganjar ya nantilah ya. Itu kalau di Amerika udah dibully habis oleh para psikolog kan. Jadi itu menunjukkan kematangan seseorang, dan itu juga penanda bahwa sebetulnya saudara Gibran sebagai wapres itu juga emosional tuh kan. Ini penanda semiotik bagi pemilih bahwa orang yang seharusnya menunggu dengan sabar ternyata tidak sabaran tuh, dan ngomporin, justru memang dia ngomporin kan. Tapi fungsi-fungsi semacam itu ya biarin aja kan. Akhirnya publik akan lihat oh ini pasangan yang emosional kan. Jadi justru itu melemahkan Prabowo kan. Mestinya Gibran mengatasi gerak-gerik Prabowo yang udah mulai kelihatan emosional. Mestinya Gibran yang meredupkan itu, tapi justru dia ngomporin emosi Prabowo kan. Jadi itu
bahayanya kalau timnya Prabowo itu tidak mendeteksi potensi Gibran untuk masuk dalam jebakan-jebakan emosional, bahkan provokatif kan. Jadi kemampuan dasar untuk debat, untuk menahan, mendukung momentum itu tidak dipelajari oleh Nah, itu dia beberapa cuplikan video dari para masyarakat ataupun netizen ya. Sungguh luar biasa sekali bukan? Wajar banget ya buat mereka mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan perasaan mereka, dan dengan apa yang mereka dukung tentunya. Ya Mas, Pando nggak tahan jadi netral Pak ya. Mas Manis, Mas kameramen, jangan begitulah. Kita ini bukan anak kecil-kecil lagi Mas. Kita sudah tahu sama tahu Mas kameramen, ya kan? Mas kameramen ini tidak akan menjadi kameramen kalau YouTube itu diktator, ya kan? Kata-kata hari ini Pak, jangan memantaskan ketidakpantasan Mas. Jangan menormalkan ketidaknormalan Mas Manis, Mas kameramen. Kemarin ada orang ngomong kayak gini, Pak, itu ada pemimpin nggak bisa kerja. Loh kenapa saya tanya? Itu kerjaannya cuma ngomong. Kan harusnya pemimpin itu kan bisa kerja gitu ya. Kelihatan apa yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya, emang kerjaannya pemimpin itu apa? Kerjaannya pemimpin itu yang ngomong. Sehingga kalau ada pemimpin yang udah pinter ngomong, pinter mengarahkan, pinter networking, ya itu pemimpin yang baik. Pak, saya pengennya pemimpin yang juga turun ke lapangan ngerjain di depan komputer, atau kalau engineer dia ikutan nyangkul gitu ya, atau ikutan ngebor gitu ya. Nah, itu namanya pemimpin yang kurang baik. Karena tidak bisa delegasi pekerjaan, karena tidak bisa menciptakan sistem. Jadi teman-teman gini, kalau memang kerjaannya pemimpin itu diukur dengan kualitas yang paling baik, ya kualitasnya itu berbicara dengan terstruktur, memiliki visi, mampu menyampaikan apa yang diinginkan, mampu menyampaikan apa yang ingin dituju oleh organisasi itu, ya memang tugas utamanya ngomong. Maka ketika ada seorang pemimpin yang pintar ngomong, itu udah bener. Nah, Pak, pemimpin seperti apa yang ngomongnya nggak bener? Nah, kalau pemimpin sukanya gibah, sukanya ngomongin yang jelek-jelek, suka ngadu domba bawahan dan atasannya juga, itu pemimpin yang kurang baik. Jadi ngomong yang berkualitas, itu sudah termasuk ciri-ciri pemimpin yang baik. Gitu ya guys ya. Pendukung sama yang didukung sama kecerdasannya di bawah rata-rata. Kalau kata gua ini mah, kata gua. Pak Anies menjelaskan bahwa angin itu tidak ada KTP-nya, bisa kemana aja. Harusnya paham dong. Bahwa angin tuh bisa kemana aja, ke sono, ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bekasi. Masa gitu aja nggak paham? Sekarang pada nanya, emang bikin KTP angin di mana? Kecerdasan lo di bawah rata-rata tong. Belajar lagi. Makanya Pak Anies nanti jadi presiden, gua akan menjadi guru buat lo yang kurang paham. Ntar gua ajarin ya. Assalamualaikum. Gua kemana-mana ngelihat baliho, kenapa gambarnya pada kartun semua ya? Hah? Jangan-jangan mau nutupin umur itu. Yang tua biar kelihatan muda, yang muda ditua-tuain. Foto aslinya dong pasang, biar kita bisa lihat pis mukanya. Udah karatan apa masih pentil. Kan begitu. Terlalu aktif di melakukan tanggapannya. Iya, semua teguran pula evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kemarin ya, terima kasih ya. Nah, itu dia guys, cuplikan video dari para masyarakat atau para netizen-netizen yang sangat luar biasa sekali tentunya. Mungkin gitu aja video kali ini. Semoga di Pilpres tahun depan kita bisa mendapatkan pemimpin yang kita impikan. Ingat, gunakan hak suara kalian dengan sebaik-baiknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.